Pemirsa, selanjutnya kita akan terhubung dengan Pak Yudis. Selamat malam Pak Yudis. Malam Bang Gita, malam. Selamat malam Bapak. Kita ingin mengetahui berkaitan dengan kebakaran yang terjadi di gedung Baintelkam Polri. Ini pertama terjadi pada pukul 19.55 Pak. Pada saat itu sebenarnya aktivitas apa yang terjadi, karena berdasarkan keterangan dari rekan kami seharusnya aktivitas ini sudah terhenti bahkan pada pukul 20. Jadi gini Mbak, jadi kejadian itu kan ada teknisi di gedung Baintelkam itu kan mau dalam rangka dibongkar. Tapi ada alat-alat dari Baintelkam yang harus dikeluarkan. Saat itu pada saat jam 19.50 ada teknisi yang mengerjakan baterai UPS punya Baintelkam. Pada saat itu teknisi terjadi koslet, kaget, akhirnya terjadi ledakan, terjadi percikan api, sehingga menimbulkan kebakaran. Terus pada saat itu sudah dipadamkan oleh anggota yang piket. Halo? Iya Pak, kami mendengar dengan jelas. Silakan dilanjutkan Pak. Jadi sudah dipadamkan oleh alat pemadaman pada saat itu oleh anggota piket. Dan pemadam kebakaran Provinsi DKI juga pada saat itu sudah ada. Jadi api sudah tidak ada. Memang tidak ada api, akhirnya ditinggal. Tapi pada saat ada timbul asap yang ternyata memang sumbernya dari alat baterai UPS tadi. Jadi sudah tidak ada kebakaran lagi, hanya asap saja yang timbul karena memang gedung itu kan tertutup dan memang sudah kosong barang-barang dan sudah tidak dipakai untuk beraktivitas. Begitu Mbak Gita. Oke, Pak, berarti mungkin bisa digambarkan Pak, sebenarnya yang gedung Baintelkam di lantai 1 itu ada yang sebenarnya tadi mau dibongkar, ada alat yang mau dikeluarkan. Memang akan terjadi pengosongan atau seperti apa Pak sebenarnya? Betul Mbak, jadi tahun 2023 gedung Baintelkam itu akan dibongkar. Jadi semua barang-barang sudah dikosongkan. Tapi masih ada alat server yang ada di lantai 1 itu ingin dibongkar oleh teknisi. Tapi pada saat mau dibongkar itu terjadi gesekan sehingga menimbulkan percikan. Itu Mbak. Oke, ada alat yang masih ada server di lantai 1 yang mau dibongkar. Betul. Ini dalam rangka upaya untuk dipindahkan atau seperti apa Pak? Betul, memang mau dipindahkan alat itu. Sehingga dikosongkan, kemudian dibongkar gedung Baintelkam tersebut. Oke, Pak, mungkin ini banyak pemirsa yang juga bertanya, apa kemudian alasan ada pemindahan ruangan di tahun 2023, kemudian barang-barang ini dibongkar dan akan dikosongkan, dan rencana seperti apa Pak sebenarnya, akan dipindahkan kemana dan apa alasan pemindahan ini Pak? Jadi begini kan, memang gedung Baintelkam itu kan gedung lama Mbak, jadi memang untuk dalam rangka penataan kembali di ruangan di Mabes Polri, makanya di tahun 2023 ini gedung Baintelkam akan dibongkar kemudian dibangun kembali Mbak. Oke, dibangun kembali tapi di lokasi mana Pak rencananya? Di lokasi yang sama Mbak. Oke. Di lokasi yang sama. Oke, artinya selama kurun waktu berapa lama Pak sebenarnya aktivitas di lantai 1 ini sudah tidak beroperasi lagi atau sudah bahkan tidak ada aktivitas yang berarti lagi, ini sudah dalam kurun waktu berapa lama Pak? Sudah 1 minggu ini proses pengosongan barang-barang dan gedung Baintelkam sementara berpindah ke Fatmawati, gedung Fatmawati. Sementara. Bisa digambarkan Pak, untuk di gedung Baintelkam ini sebenarnya ada berapa orang atau berapa personil yang tadinya bekerja kemudian pindah ke Fatmawati? Oh, itu
secara teknis tidak bisa kami jawab, Mbak, karena ini kan Baik. gedung Baintelkam. Jadi pada saat kejadian saja yang bisa kami jawab bahwa ada 2 teknisi yang sedang mengerjakan membongkar alat tersebut. Baik. Pak, di layar kaca kami ini masih ada terlihat AC begitu ya Pak ya. Apakah memang terakhir ini masih ada aktivitas yang berlangsung atau memang sudah tidak ada sama sekali? Maksudnya Mbak Gita, yang kegiatan apa maksudnya yang berlangsung? Ini kami sekarang lagi mau menarik alat yang terbakar itu. Karena kalau alat itu tidak ditarik keluar, itu akan menimbulkan kembali menimbulkan asap. Makanya ini kita pakai alat kren untuk menarik alat baterai tersebut, Mbak, dari luar gedung. Oke. Artinya ini masih ada beberapa upaya yang kemudian dilakukan ya Pak ya? Karena kalau kita melihat Ya, masih ada sekarang asap yang keluar Pak. Enggak, kalau asap sudah tidak ada, Mbak. Mohon maaf, ini kami di lokasi tidak ada asap lagi yang keluar. Ya, tinggal menarik alat tersebut dari dalam gedung keluar. Karena berat alat itu kurang lebih 300 sampai 500 kg. Sehingga membutuhkan alat kren untuk menarik barang tersebut. Oke, berarti sudah tidak ada asap lagi ya Pak? Kami konfirmasi kembali. Sudah tidak ada asap lagi, Mbak. Sudah tidak ada asap lagi yang berada di dalam gedung. Karena tadi teman-teman dari pemadam juga sudah menarik dengan alat yang dikontrol oleh robot. Betul, betul Pak. Tadi kami sudah juga mengkonfirmasi ini dengan Kepala Dinas Kebakaran DKI Jakarta. Betul. Pak Yudi, kemudian kita ingin tahu Pak, sebenarnya yang terbakar tadi pada pukul 19.55 dan juga pada pukul 22.15, ini sebenarnya alat apa Pak? Komputerkah atau serverkah? Server, ya, sebuah server punya Baintelkam, ya, yang dimana server itu ada beberapa baterai, ya, komponennya ada beberapa baterai. Tadi kurang lebih 20 baterai yang terbakar, sudah belasan baterai. Ini masih ada baterai yang belum terbakar, kita upayakan ditarik sehingga tidak menimbulkan asap lagi. Oke, artinya ini yang Oke, terbakar Mbak. tadinya adalah server dan juga ada beberapa baterai begitu ya Pak, yang kemudian tadinya akan ada proses pemindahan oleh teknisi, namun pada saat proses pemindahan tersebut terjadi korsleting begitu Pak? Gesekan, iya, terjadi gesekan korsleting, Mbak. Tuh. Oke, mungkin bisa digambarkan Pak aktivitas terkini. Tadi Bapak menyebutkan ada beberapa alat bahkan mengerahkan kren begitu ya Pak yang akan difungsikan untuk membantu pergeseran. Seperti apa Pak kemudian skemanya saat jadi ini? sekarang ini mobil kendaraan kren sudah terparkir, lagi disetting untuk menarik baterai yang menjadi sumber kebakaran tadi, sumber api tadi, sumber asap gitu loh Mbak. Oke. Dan saat ini sedang dalam proses pemindahan begitu ya Pak ya? Ya, dalam proses pemindahan Mbak. Ini lagi disetting karena kan posisinya memang di ruangan kecil, sedangkan alat kerennya ini cukup besar Mbak. Oke, adakah kendala Pak? Karena kan kalau kita lihat ini kan baterai merupakan alat elektronik begitu ya Pak ya. Sejauh ini seperti apa Pak? Jadi alat baterai ini kan kebetulan sudah tidak dipakai lagi karena gedung juga sudah mau dibongkar. Jadi kendala sih tidak ada Mbak, tinggal lagi di nyeting ada untuk menarik baterai yang terbakar tadi Mbak. Oke. Apakah sudah ada informasi terbaru mungkin Pak, mengapa kemudian pada saat tadi Bapak sebutkan ya, ada teknisi yang mau mengeluarkan kemudian pada saat itu terjadi semacam pergesekan begitu. Apakah ada human error atau seperti apa sejauh ini? Tidak ada human error Mbak, jadi tidak ada human error, cuman tadi teknisi mau mencabut itu ada percikan aja, sehingga
kaget teknisinya akhirnya menimbulkan ledakan itu, Mbak. Oke, Hingga asap jadi banyak. baik. Untuk kondisi teknisi yang memindahkan ini berarti anggota Polri juga kah Pak atau bukan? Enggak, teknisi dari vendor, Mbak, dari vendor. Oke. Kondisi saat ini baik Pak atau seperti apa? Baik, Mbak. Cuman ini pendengarannya agak terganggu. Tapi sudah pulang ke kediamannya. Oke. Tadi Bapak sebutkan bahwa yang memindahkan ini sebenarnya teknisi yang merupakan vendor begitu ya Pak ya. Apakah Iya, sebelumnya ahlinya. ada persiapan atau mengantisipasi begitu apabila terjadi korsleting supervisi langsung dari Polri Pak? Enggak, jadi mereka memang sudah ahlinya, Mbak. Jadi ahlinya yang mengerjakan server tersebut. Mhm. Tapi pada saat pemindahan tersebut berarti tidak ada pendampingan kah Pak atau pengawasan Pak? Ada, jadi mereka berdua kan memang sudah diberikan tugas untuk. Baik. Mohon maaf Pak, maksud kami pengawasan dari pihak Polri di luar dari vendor, pendampingan Pak. Ya, didampingin oleh petugas yang piket pada saat itu baik dari Baintelkam maupun dari pelayanan markas. Baik, baik. Kita lihat sampai Karena saat, kan ya, bagaimana? karena yang setiap pekerja yang masuk kan dikontrol, kita cek KTP-nya segala macam, siapa yang mengerjakan itu oleh piket dan dibantu dari Baintelkam juga. Karena memang kan alatnya punya Satker Baintelkam. Oke. Ada berapa Pak sebenarnya pada saat proses pemindahan atau pembongkaran tersebut? Ada berapa personilkah dari vendor tersebut yang bertugas saat itu Pak? Ada dua Mbak. Ada dua tadi yang sudah saya jelaskan tadi, Mbak. Baik. Saat ini sudah diperiksa-kah atau sudah dimintai keterangan Pak? Sudah diinin sama piket yang pada saat itu. Mhm. Keterangan dari vendor sendiri seperti apa Pak pada saat proses pemindahan Sampai atau sekarang pembongkaran itu? belum ini Mbak, belum kita minta keterangan dari mereka. Karena tugas kami kan sebagai Kayanma kan hanya mengamankan lokasi yang ada di Mabes Polri ini. Oke. Pak Yudi. Sementara itu Mbak ya, Baik. karena ini mau proses penarikan alatnya keluar. Iya, Pak Yudi mungkin bisa gambarkan Oke. sedikit kepada pemirsa Pak aktivitas yang saat ini tengah berlangsung karena tidak terlalu terlihat Pak. Oh iya benar, jadi sekarang kepada pemirsa ya bahwa kami dari Mabes Polri bekerja sama dengan Pemadaman Kebakaran DKI Jakarta dalam melakukan proses penarikan alat baterai menggunakan kren. Ini lagi disetting hingga bisa dikeluarkan dari lokasi yang semula barang tersebut berada. Itu sementara ya. Jadi asap juga sudah tidak ada, asap hanya tinggal proses penarikan dari dalam gedung keluar. Mohon doanya sehingga tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Jadi berita-berita bahwa Mabes Polri terbakar itu ya tidak seheboh yang disampaikan. Jadi hanya ruangan kecil saja yang menimbulkan asap, sehingga terlihat seperti terjadi kebakaran. Demikian, Mbak Gita. Baik, Bapak, kita harapkan Oke, tentunya proses yang iya. berlangsung saat ini bisa berjalan dengan lancar. Terima Oke. kasih sekali lagi Makasih, Kombes Mbak Pol Gita. Yudi Sulistyo, Kayanma Polri sudah bergabung bersama kami di Breaking News TV One. Selamat kembali bertugas, Pak.